Sebelum kita ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan informasi bahwa seminar ini bekerja sama antara Perhati Kalsoteng dengan PT Dexa Medica yang disponsori oleh produk nasal spray Modexa dan Nasalin. Silakan Pak Domo, waktunya 2 menit mungkin bisa ditampilkan. Terima kasih dari PT Dexa Medica. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa diakomodir karena terbatasnya waktu. Mungkin pertanyaan pertama mungkin kepada Prof. Kadar ya Prof. Ini ada pertanyaan dari Wafrida Akbar. Mungkin agak sedikit ini ya, rempet Prof. Untuk pemilihan penggunaan irigasi salin, manakah yang paling baik dan efektif? Apakah irigasi salin menggunakan volume yang besar atau yang kecil, atau tekanan besar atau kecil? Kemudian untuk penggunaan steroid, methylprednisolone, dosis tapering, sebaiknya frekuensi pemberiannya berapa kali sehari, Prof? Demikian, silakan Prof. Kadar. Maaf, Prof, suaranya belum muncul ya? Sorry, ya. Makasih, Dr. Ketut. Dr. Wafrida, untuk efektif sebenarnya untuk saline irrigation itu sebaiknya yang mengalir. Artinya dia flush out sampai nasofaring, terus keluar ke lubang hidung yang sebelahnya. Ya, itu penting itu sebenarnya. Karena di samping tadi humidifikasi, dia juga flush out. Jadi dia membersihkan. Jadi kalau misalnya musim virus sekarang, walaupun yang sudah internalize ke sel, itu sudah tidak bisa diganggu, tetapi yang masih ada di permukaan, itu bisa flush out, jadi viral load-nya jadi berkurang. Jadi harus betul-betul efektif ke arah nasofaring. Kalau tidak, ya repot. Jadi yang dipakai ya high volume, low pressure saja. Jadi misalnya pakai native pot, ya, atau kalau sedikit mau yang ada ininya boleh dengan bottle squeeze, ya. Jadi itu, ya. Itu barangkali ya. Jadi jangan cuma mungkin volumenya sedikit, ya. Artinya nanti flush out-nya enggak terlalu tercapai. Terus penggunaan steroid ya. Kalau methylprednisolone kan ada yang 4, 8, 16. Jadi kalau 32, pakailah yang mungkin yang tinggi-tinggi. Kalau yang cuma ada tersedia 8 kan lebih mudah jadinya ngitungnya. Jangan pakai yang 4. Kalau pakai yang 4, jadi pasien jadi artinya apa? Sebelum minum obat aja sudah mau muntah dia. Ya, karena obatnya terlalu banyak.
Terus ya harus diperhatikan juga pada oral kortikosteroid ini pada orang-orang yang ada kelainan pada lambung ya, atau ada hipertensi ya. Jadi perlu ada seleksi pasien, tidak semua bisa kita gunakan ya, atau orang-orang yang DM-nya tidak terkontrol. Ya, ini penting juga ya, walaupun nanti ada tapering ya, jadi itu ya, taperingnya untuk supaya tidak ada rebound fenomen karena penggunaan dosis tinggi terus langsung dihentikan daripada steroid. Jadi adrenalnya enggak kelimpungan ya untuk memproduksi kortisol. Itu barangkali jawabannya ya. Mungkin ada Dokter Budi atau Dokter Nunui nambahin. Silakan Dokter Budi atau Dokter Nur mungkin mau menambahkan. Kalau silakan Dokter Budi. Ya, sudah cukup jelas Dokter Ketut. Kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini ditujukan ke Dokter Nur ya. Tentang algoritma care pathway ARS, tertulis zinc sebagai self care farmasi pada ARS. Bagaimana efek zinc pada ARS, Dok? Silakan Dokter Nur. Suaranya belum. Suara saya bisa kedengaran, Dokter Ketut? Bisa. Silakan. Mungkin saya hanya mengambil laporan meta-analisis yang ada di EPOS 2020. Di situ ada disebutkan bahwa zinc mampu dipakai sebagai terapi untuk SEP primary dengan mekanisme dia mampu memblokade reseptor yang ada pada epitel nasal. Dalam ini dia bekerja dengan memblokade reseptor ICAM1 yang berperan pada masuknya virus pada epitel saluran nafas. Nah, penggunaan zinc pada penelitian yang dilaporkan pada EPOS 2020 tersebut, zinc ini diminum sebagai terapi oral yang berupa zinc asetat atau zinc glutamat sebanyak 75 mg per hari. Nah, dari penelitian tersebut juga diketahui zinc ini mampu apabila diberikan 24 jam setelah onset akan menyebabkan menurunkan durasi gejala dari common cold. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan, Dokter Ketut. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa ada pengetahuan untuk itu. Terima kasih Dokter Nur. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Mungkin untuk Dokter Budi ya. Ada yang menanyakan apa beda Haller cell dengan supramaxillary cell ya, Dokter Budi. Silakan Dokter Budi. Ya, terima kasih Dokter Dini. Haller cell itu dari ethmoid anterior dan dia lokasinya di sekitar infundibulum, di sekitar meatus medius, sedangkan supramaxillary cell ini merupakan bagian dari maksila sendiri dan dia terletak jauh di baliknya prosesus frontal os maxilla, jadi di balik sana, mendekati lacrimal system, jadi mendekati ductus nasolacrimal. Jadi misalnya kita mengangkat Haller itu bisa menggunakan FACE prosedur biasa. Kalau ada masalah dengan supramaxillary cell ini kita mengangkatnya harus dengan prelacrimal incision approach, tidak bisa dengan MMA biasa. Saya kira itu Dokter Ketut. Terima kasih Dokter Budi. Kemudian kita lanjutkan, di sini tidak ada namanya untuk Prof mungkin ya. Pada penata laksanaan kronik rhinosinusitis karena jamur, clarithromycin tidak tersedia. Apakah ada alternatif lain, Prof, untuk antibiotik yang kedua? Untuk penata laksanaan CRS dengan polip pada anak kurang dari 12 tahun, penggunaan steroid nasal, apakah bisa dipakai, Prof? Silakan, Prof. Ya, makasih. Jadi untuk kronik rhinosinusitis yang maksudnya ini karena jamur ya. Jadi apakah bentuknya
alergi fungal rhinosinusitis atau fungus ball. Kalau fungus ball itu ya operasi, jelas ya. Kalau alergi fungus ball juga ya, evakuasinya itu memang juga dilakukan tindakan, kalau sudah ini dilakukan tindakan operasi dan pencucian salain dengan obat-obat anti jamur dan diberikan kultur untuk jamurnya, kalau bisa ketahui jamurnya apa, yang pada umumnya sih aspergillosis ya. Kalau jamur lain dan mempunyai potensi untuk sistemik kayak fulminan, maka diberikan obat-obat jamur yang memang sistemik ya. Jadi ada memang obat jamurnya nanti diberikan ya. Cuma memang untuk kasus-kasus jamur ini, terutama fungus ball, itu harus evakuasi yang penting ya. Itu tidak ada lagi, setelah evakuasi cukup bagus, tidak ada lagi konsekuensi di belakangnya ya, karena localized. Kecuali yang alergik fungal ini ya, apalagi yang memang latar belakangnya ada eosinophilic ya, chronic rhinosinusitis. Inilah yang menyebabkan mungkin bukan sekadar jamurnya yang persoalan, tetapi persoalannya lebih luas ya. Bisa saja dia akan karena mukosanya sendiri juga bermasalah ya. Jadi ini bisa ya. Jadi untuk antibiotik saya kira ini bukan untuk jamurnya ya, antibiotik clarithromycin, roxithromycin. Ya, sekarang dulu kan ada itu ya, clarithromycin. Kecuali kalau di daerah itu tidak ada macrolide jenis ini, kita bisa mungkin memilih macrolide lain ya, yang mungkin di daerah tidak ada jenis macrolide yang clarithromycin, roxithromycin. Ya, macrolide ada, cuma ada konsekuensi tertentu pada macrolide yang generasi sebelumnya ya. Jadi itu perlu. Karena ini bukan dosis optimum. Sebenarnya ini yang diberikan ini low dose long term. Artinya bukan efek dari istilahnya kalau antibiotik itu harus mencapai MIC atau di AUC. MAC itu artinya efektif membunuh ya. Sebenarnya sih dosis low dose ini dianggap cukup, tetapi dia lebih antiinflamasinya juga lebih diharapkan dari jenis macrolide ini ya. Jadi penggunaan jangka panjang inilah yang jadi dispute dulu, mengatakan bahwa dengan low dose long term apakah tidak memicu resistensi. Nah, itulah dulu ada sedikit dispute terhadap penggunaan obat ini. Ya, saya sih tidak pengalaman untuk menggunakan macrolide low dose long term sampai 3 bulan. Itu tidak ada pengalaman saya, terus terang nggak ada. Mungkin Dr. Budi ada pengalaman untuk penggunaan low dose long term ini macrolide ya. Kemudian untuk apa lagi namanya yang selanjutnya, apa lagi pertanyaannya setelah itu? CRS dengan polip pada anak kurang dari 12 tahun. 12 tahun ya. Jadi penggunaan steroid itu sebenarnya tidak ada masalah pada anak-anak ya. Bahkan ada yang di 2 tahun ke atas pun ada ya. Jadi setahun tidak ada persoalan, baik dari segi pertumbuhan tulangnya ya. Apalagi terutama sekarang yang generasi yang terbaru yang bioavailabilitasnya rendah, artinya gejala sistemiknya kurang ya. Misalnya itu tadi fluticasone furoat, mometasone furoat, yang kita punya sponsor ini adalah Modexa ya, mometasone furoat. Itu sudah tersedia, bahkan untuk saline irrigationnya ada nasalin. Itu saya kira ya cukup jelas ya. Saya kira begitu. Oke, Prof. Terima kasih. Mungkin ini ada satu pertanyaan juga yang menarik dari Dr. Dian Indah, SPTHTKL untuk Dr. Budi. Bagaimana cara menulis permintaan CT scan yang tepat agar TSSP radiologi mengakomodir yang kita perlukan? Silakan Dr. Budi. Oh ya. Ya, memang perlu komunikasi yang baik ya. Permintaannya ada secara umum ada 4 poin. 1, potongan koronal, parasagital, dan aksial. Kenapa ada kata-kata para di sini? Sebetulnya kita tidak terlalu perlu bagian yang terlalu lateral. Jadi umumnya yang dibutuhkan adalah yang selebar ethmoid labirin. Jadi itu. Jadi parasagital dan aksial.
Kemudian yang kedua adalah bone window setting. Jadi untuk kasus-kasus keradangan, itis, ini umumnya kita memerlukan bone window setting karena bone window setting ini bisa memetakan atau bisa menampakkan boni lamelar yang tipis-tipis. Ya. Kemudian yang ketiga tanpa kontras. Dan yang keempat ketebalannya 1 mili dalam kurung maksimum 3 mili. Dan masalah film yang tercetak itu tergantung dari policy pemerintah. Ya kalau di rumah sakit swasta mungkin lebih fleksibel. Kalau harus satu film ya maka dia harus dibagi antara koronal parasakital aksial. Kalau 2 film ya 1 film full koronal dan film kedua bisa separuh parasakital separuh aksial. Saya kira begitu garis besarnya, Dr. Gedut. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Budi. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya, tapi dari waktunya masih mencukupi atau tidak ya, Dr. Hamita? Ya dok, untuk waktunya boleh 1 pertanyaan lagi dokter? Oke, baik. Mungkin 1 pertanyaan dari Dimas Adi Nugroho ya untuk kasus penebalan jaringan lunak pada septum nasi dengan keluhan hidung tersumbat, apa yang bisa dilakukan konservatif atau operatif? Mungkin Dr. Budi bisa menjawab. Silakan Dr. Budi. Ya, biasanya penebalan jaringan lunak ini kalau kita spesifik pada septal body ya, septal body namanya septal body hypertrophy. Nah, kalau kita menjumpai septal body hypertrophy dan yakin bahwa itu memang merupakan penyebab hidung tersumbatnya, bisa kita lakukan radiofrekuensi. Kita harus ingat bahwa septum itu merupakan area olfaktori, sehingga kalau melakukan koagulasi, usahakan menggunakan instrumen yang memiliki panas terlokalisir dan rendah. Dalam hal ini radiofrekuensi bisa sekitar di bawah 100 derajat Celcius. Jadi diusahakan tidak menggunakan alat apalagi monopolar counter. Ya. Saya kira itu ya. Jadi tapi harus dipastikan apakah hidung tersumbatnya itu betul dari septal body hipertrofinya atau sebab lain ya. Kita punya istilah Kotel manuver begini ya. Kotel manuver kita tekan daerah sini dan kita tarik lateral. Kalau menjadi lapang, maka itu sumber sumbatannya berada di internal nasal valve. Kita tahu internal nasal valve itu yang membentuk adalah anterior portion dari concha inferior, anterior portion dari septum, dan cartilagolateral nasi. Jadi itu. Saya kira itu Dr. Gedut. Mungkin tidak bisa menjawab semuanya. Terima kasih Dr. Budi. Saya rasa waktunya sudah habis, saya kembalikan kepada host ya, acara silakan. Terima kasih Dr. Ida Bagus Ketut Suryadi, spesialis THTKL. Sebelum acara kita lanjutkan dengan foto bersama, izinkan kami menayangkan 2 video persembahan dari Perhati KL Cabang Kalsel. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu.
cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Oh, namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, oh, hanya rindu. Oh, oh. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, oh, oh. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Esok hari, walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan. Dan ku ikhlaskan segalanya. Keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani
Terima kasih. Sebelum acara ini kita tutup, akan dilaksanakan foto bersama kepada pembicara dan seluruh panitia. Diharapkan menyalakan videonya. Silakan pada Pak Domo untuk mengambil foto. Ya, terima kasih pada Pak Domo. Demikianlah seluruh rangkaian acara webinar hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup bersama webinar hari ini. Sampai ketemu pada webinar-webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.